Di hadirat-Mu kami tenang. Di hadirat-Mu kami bawa hidup kami ya Tuhan. Bahwa sesungguhnya dalam doa kami bukan tentang apa yang kami mau, namun kami menginginkan kepekaan sehingga kami makin tahu apa yang Tuhan mau. Karena itu kami bawa hidup kami di hadapan-Mu siap berperkara melalui kebenaran firman-Mu. Karena firman tidak pernah salah, firman selalu berhasil mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan itu yang juga kami rindukan, hidup kami sampai pada tujuan-Mu yang digenapi. Hingga akhirnya kepenuhan Kristus terjadi di dalam setiap kami. Untuk satu nama ditinggikan, dimuliakan, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom. Ketika mana berhenti, itu judul khotbah pada kesempatan ibadah 2 ini. Bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kita duga di dalam kehidupan ini. Seberapa lama Anda sudah hidup di dunia ini, maka tentunya kita bisa mengkoleksi apa yang disebut dengan unpredictable. Hal-hal di luar kendali Anda, hal-hal di luar yang apa bisa Anda dan saya persiapkan. Karena itu ada yang disebut dengan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu ada sebagai sebuah informasi sebetulnya buat Anda dan saya sejak awal menjadi orang percaya bahwa dunia itu tidak sedang baik-baik saja. Makanya Anda dan saya butuh disertai Tuhan. Amin ya. Karena kalau semuanya baik-baik saja, Anda tidak butuh penyertaan Tuhan. Dan penyertaannya kita perlukan karena semuanya tidak selalu berjalan seperti apa yang sudah Anda dan saya persiapkan. Ketika mana berhenti, dari Yosua pasalnya yang kelima ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12, saya bacakan buat kita sekalian. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Perjalanan 3 minggu berjalan kaki, kalau kita lihat di mappingnya, ya, di mana akhirnya si 3 minggu perjalanan jalan kaki ini berubah jadi 40 tahun. Karena memang yang jadi masalah besar adalah orang Israel itu berhasil keluar dari Mesir, masalahnya Mesirnya enggak keluar dari Israel secara mental. Sehingga butuh 40 tahun proses untuk bisa bersihkan itu dari mereka. Dan Musa sudah berhasil mengerjakan apa yang Tuhan mau, walaupun beberapa pengkhotbah mengatakan bahwa Musa gagal masuk ke tanah Kanaan. Sekali lagi saya mengatakan Musa sudah well done melakukan apa yang Tuhan perintah. Karena memang gak ada urusan untuk Musa masuk ke tanah Kanaan. Tuhan hanya perintah Musa untuk bawa keluar orang Israel dari Mesir supaya beribadah kepada Tuhan. Selesai. Dan orang Israel tidak masuk ke tanah yang baru. Mereka masuk ke tempat yang seharusnya. Itu yang sebetulnya sedang terjadi. Karena kurang lebih 400 tahun mereka tinggalkan itu. Yang bermula dari kejadian di mana Yusuf memimpin sebagai orang kedua dan ayah
berikut saudara-saudaranya yang harusnya datang ke Mesir hanya mengganti barang dengan bahan makanan, tapi akhirnya mereka menjadi diaspora di Mesir. Sampai kemudian ayahnya mati di sana dan Yusuf mati di sana dan tulang Yusuf kemudian ditaruh pada satu peti untuk menjadi sebuah pengingat antara Israel dengan Mesir. Mungkin dari latar belakang ini orang Batak mengenal yang namanya Mangok Kalholi. Budaya di mana tulang leluhurnya dijaga dengan baik. Sebagai pengingat pesan. Dan akhirnya Tuhan mau mereka kembali ke tanah mereka yang seharusnya. Dan celakanya adalah 400 tahun punya tanah terus ditinggalin, nggak mungkin nggak ada yang masuk, betul nggak? Anda punya tanah di Jakarta, Anda nggak kasih pagar, siap-siap bakal ada yang bangun bedeng di situ. Baru nanti kalau Anda usir, mereka main drama pasti. Apalagi 400 tahun ditinggal. Dan Tuhan tahu kalau mereka hanya melewati jalur yang seharusnya 3 minggu, pas mereka nyampe, sementara sudah tinggalkan tempat itu 400 tahun, ingat, mereka selama 400 tahun, itu Anda jangan bayangkan budak di dalam pikiran kita, budak yang dicambukin, budak yang enggak. Mereka kerja biasa aja sebetulnya di Mesir. Cuma mental mereka mental pekerja. Mental mereka bukan mental petarung. Beda petarung dengan pekerja. Kalau pekerja itu pasti over konflik dia. Udah gimana caranya jangan ketemu masalah. Makanya kalau sampai mereka cuma 3 minggu dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, sampai di sana ketemu orang enak, ketemu ini, ketemu itu, habis itu. Ya. Mereka masuk dibantai selesai. Yang namanya keturunan Yahudi nggak ada berikutnya. Itu pasti akan terjadi pembantaian besar-besaran. Makanya butuh 40 tahun dalam proses pembelajaran. Sementara mereka dalam proses pembelajaran, Tuhan bertanggung jawab atas kebutuhan mereka. Enggak butuh sunblock. Itu kalau sunblock itu pasti yang pakai levelnya tinggi itu. Iyalah. Belum lagi ada angin yang luar biasa, saudara, orang pakai kerudung di Middle East, itu bukan karena agamis sebetulnya, faktornya karena memang ada angin yang sanggup cabut rambut dari kepala manusia. Makanya dipakai itu kerudungnya. Ya. Di proses itu, kita nggak pernah ketemu mereka kekurangan pakaian, kita nggak pernah ketemu data di dalam Alkitab, alas kaki mereka jadi kecil karena orangnya jadi besar. Dan 40 tahun itu adalah pembelajaran 2 generasi. Di mana generasi yang pertama dengan ketakutannya melewati laut Teberau. Dan generasi sebelumnya begitu asik menikmati itu. Sementara Anda sekarang kalau mau menikmati itu Anda harus bayar. Ini kan SeaWorld pertama di muka bumi toh. Iya toh. Itu yang tua waktu lewat itu deg-degan itu. Ini kelar nih, ikannya nyebrang selesai. Ya. Tapi kalau yang kecil-kecil kan suka kan. Yang anak sekolah minggu kalau perlu mereka pegang guritanya itu. Ya. Mereka lewatin banyak. Makan gak kekurangan. Dan uniknya ada satu bahan yang namanya mana yang ada pada mereka selama 40 tahun. Di dalam Bilangan 11 ayat yang ke-7 yang disebut mana ini bukan roti saudara. Jadi jangan pernah imajinasikan mana itu roti, bukan. Adapun mana itu seperti ketumbar. Dan kelihatannya seperti damar bedolah. Jadi ya kita harus masuk kepada catatan literasinya mengatakan ya udah bentuknya berarti kayak ketumbar. Damar bedolah itu bentuk dia sifatnya seperti lilin. Jadi
kalau mau diimajinasikan, dia bulat-bulat seperti ketumbar, tetapi putih seperti lilin. Nah, ini turun dari langit dengan proses yang di atas nalar kita, setiap hari di luar perkemahan. Jadi setiap pagi, orang Israel keluar dari kemahnya, lalu kemudian pungutin ini. Setelah cukup, nanti mereka olah jadi adonan dan dijadikan roti. Jadi ini bukan roti tawar jatuh dari langit, bukan. Mereka tetap harus olah ini. Dan itu tiap hari begitu. Ditambah beberapa kali ada yang namanya burung puyuh turun dari langit. Alkitab mengatakan dari datanya, ya coba boleh dibuka lagi datanya. Di mana yang bentuknya seperti biji ketumbar, warnanya putih, seperti lilin ini. Menurut data, rasanya sama seperti kue pipih yang diberi madu itu. Anda tahu ini, tahu pernah dengar kue kamir? Ya, Anda bisa buka di Google kue kamir. Ya, mirip begitu, ya. Dan rasanya manis. Jadi ini seperti kue manis yang diberi minyak. Yang herannya 40 tahun makan itu nggak ada yang diabetes. Ya. Karena memang mungkin kebakar kalorinya karena mereka kan harus moving kan. Mereka harus moving. Makanya makan gula tidak masalah, yang jadi masalah kau tidak bergerak. Ya, itu dia. Jadi banyak-banyak bergerak. Nah, selama 40 tahun mereka bangun kegiatannya begitu. Sampai di tahun yang ke-40 mereka udah masuk kawasan Kanaan dan borders yang mereka lewati pertama namanya daerahnya Gilgal. Itu belum masuk ke Yeriko, belum. Pas mereka sampai landed di situ, hari itu mana berhenti. Stop. Mereka udah gak dapat lagi besoknya. Besoknya mereka keluar kemah, mereka lihat-lihatan sama kemah sebelah, lu ngembat semua ya? Kagak, emang kagak ada. Gue juga dari pagi kagak ada. Yang bener, enggak bener kagak ada. Ya. Besoknya mungkin masing-masing bangun lebih pagi. Untuk lihat yang ngembat siapa nih. Ya. Dan bener emang kagak ada. Ya. Mereka pantau itu, wih kagak ada ya, bener gak ada loh. Kabar baiknya dari apa yang literasi pertama kita baca di Yosua 5 tadi, dikatakan bahwa ketika Tuhan buat mana itu berhenti pada hari itu, sejak hari itu mereka makan hasil panen wilayah itu selama 1 tahun. Jadi kayak masa transisi yang Tuhan berikan. Oke, lu ndak punya mana lagi, tapi punya hasil panen. Nah, hasil panen lahan itu kau bisa nikmati selama 1 tahun. Yang saya mau sampaikan ini secara tersirat dalam filosofi dari angle yang terjadi di dalam kejadian ini begini. Ada banyak dalam kehidupan ini yang Anda bisa dapat dan Anda bisa hilang. Kau bisa terima dan kau bisa kehilangan. Betul? Nah, mari kita mulai dari pemahaman bahwa tidak ada yang ada pada kita yang bukan Tuhan punya. Anda bisa sepakat dengan itu? Tidak ada yang bukan Tuhan punya, semua milik Tuhan. Apa yang ada padamu dan dirimu juga adalah milik Tuhan. Mari kita sepakat dulu dari situ, kita berangkat nih. Kenapa begitu? Karena Anda bisa penuh dengan tekanan pikiran ketika Anda merasa kehilangan sesuatu sementara pada dasarnya tidak ada yang Anda miliki. Bahwa semuanya dari Tuhan. Terlepas Anda mendapat benefit sebagai anak orang kaya yang kemudian Anda bisa melanjutkan kekayaan itu, tapi apapun itu semuanya bermula dari Tuhan. Anda sepakat? Enggak ada yang bisa Anda tebak dengan pasti. Siapapun kau. Mungkin sebelum bertobat lu jago yang namanya ngecak judi angka.
tapi unpredictable segala sesuatu di dunia ini. Anda nggak bisa tebak. Anda bisa menganalisa. Saya suka menganalisa. Saya orang Batak. Olahraga kami catur. Kami biasa menganalisa sesuatu, menganalisa keadaan, menganalisa orang, bahkan kadang kami menganalisa Tuhan. Saking sok taunya. Dan banyak analisa yang keliru. Ketika pemilihan presiden kemarin, saya bisa menganalisa. Teman-teman pendeta di sinode tanya, lu dukung siapa? Saya bilang jangan tanya saya dukung siapa. Tapi saya bisa beri pernyataan siapa yang menang. Serius bro, serius. Ini bukan nubuatan, ini analisa. Dan apa yang saya sampaikan, analisa saya pas. Dia menang. Masalahnya, apakah nantinya tidak ada yang berubah? Siapa bilang? Ada banyak hal bisa berubah. Satu, nobody knows hari ini Anda ada, besok dan masih ada atau tidak. Nggak ada yang tahu. Dua, peraturan bisa berubah. Apa yang tidak bisa berubah? Gereja mengalami perubahan masalah pencatatan sipil sejak 15 tahun yang lalu. Dulu, 15 tahun sebelumnya, orang bisa nikah dulu di catatan sipil baru ke gereja. Tapi 15 tahun yang lalu perubahan terjadi. Kami para gembala harus menyesuaikan diri. Pemberkatan nikah dulu di gereja baru catatan sipil. Tahu apa akibatnya? Ada banyak pasangan yang tidak menyelesaikan catatan sipil karena dia anggap dia sudah selesai dengan Tuhan. Akhirnya ketika anak ini masuk di usia sekolah, kerepotan juga. Karena sorga tidak bisa kasih sertifikasi. Itu masalah pemerintah. Ya. Unpredictable. Mereka yang hari ini tenang karena merasa bahwa BPJS ada. Siapa bilang periode berikut barang itu masih ada? Saya nggak pernah pakai itu. Tapi saya punya. Karena Anda wajib punya, kalau Anda harus perpanjang paspor harus punya itu. Itu kan peraturan yang ditempelkan, yang dulu tidak ada. Sekarang ada. Nah, saya mau bilang akan ada banyak perubahan dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Anda mau bicara ekonomi, mau bicara politik, kau mau bicara fisik. Ya. Makanya hidup itu memang harus tahu diri. Anda 40, Anda 50, akan ada perubahan tulang. Struktur tulang Anda berubah. Anda nggak bisa nguap terlalu kuat, nanti nggak balik lagi rahangnya. Ya. Iya, kami berdua kan juga sudah, saya dengan istri juga nggak muda lagi. Mungkin masih enak dilihat, tapi jeroan kan tua udah. Ya, cucu aja udah 4. Ya. Masih jogging, masih. Tapi jogging opa-opa Jepang. Tapi kalau 5 kilo kan lumayan toh, ya. Masih, nggak bisa sprint jauh-jauh, nggak bisa. Kalaupun bisa sprint jauh-jauh, pas finish, game over. Ya. Itu selesai. Karena memang akan ada perubahan kok. Anda memimpin, Anda udah setting semuanya, you bangun you punya bisnis dari gak ada sampai jadi ada. Anda bangun jaringan itu, satu kali nanti jaringan akan berubah. Orang-orang yang Anda bisa pegang, akan ada waktunya, mereka Anda gak bisa pegang lagi. Karena mereka ganti posisi. Gak bisa, gak ada yang terjamin. Lu pegang siapa sekarang? Polri, TNI, bintang 2, bintang 3. Kau pikir dia masih hidup besok? Kalau satu uratnya itu selesai besok, pas gosok gigi dia gak bisa kumur, habis kau. Ya. Benar, dia gak bisa tanda tangan lagi. Nobody knows, unpredictable. Tetapi kabar baiknya begini, ketika semua tidak berjalan baik-baik saja, ketika ada perubahan yang terlalu besar, kita lumayan terdidik 3 tahun kemarin kan, ketika pandemi. Mereka yang tidak paham bahwa ada tanda tangan elektronik jadi tahu ada tanda tangan elektronik. Ya. Yang kita nggak suka dengan ibadah online, tiba-tiba yang nggak kenal namanya Zoom jadi kenal yang namanya Zoom. Nggak kenal yang namanya Google Meet jadi kenal yang namanya Google Meet.
Mungkin para profesional paham itu sebelum masa pandemi, tapi kita yang nggak biasa pakai juga akhirnya jadi tahu. Semuanya jadi paham, berubah. Terus berubah lagi. Ya. Saya juga yakin kursi-kursi di dalam ibadah kita ini kosong karena faktor perubahan. Ya. Sudah berubah tidak pandemi, tapi masih yang banyak tidak mau berubah, berasa masih pandemi. Karena ibadah online itu enak, bisa lupa, pura-pura lupa persembahan. Ya. Ibadah lupa pakai celana. Ya. Macam-macam. Ya. Apapun itu, kehidupan ini ada perubahan. Dan ketika mana berhenti dalam hidup Anda, yang selama ini Anda pikir itu source, itu sumber, itu memberi rasa aman, itu memberi rasa terlindungi, itu memberi rasa tercukupi. Yang pertama, mana itu berhenti untuk membuat Anda dan saya dewasa. Ini yang Tuhan kerjakan untuk orang Israel. Tuhan mau mereka didewasakan. Supaya objek pelajaran itu mencapai puncaknya dalam hidup kita. Bahwa kekristenan ini bukan sensasi, tapi esensi. Di mana kita sampai kepada Yesus. Saya suka lagu tadi yang mengiringi untuk masuk ke firman Tuhan. Saat berdoa, kuasanya bekerja. Waktu kuasanya bekerja, bekerjanya tidak di luar Anda, bekerjanya di luar kita. Amin. Supaya siapa yang bekerja? Kita, bukan Tuhan. Jangan sembarangan kau. Jangan main Tuhan-Tuhanan. Dia bukan dewa Baal. Dia Allah yang menaruh rohnya di dalam Anda dan saya. Supaya kau bisa melakukan dan Tuhan kerjakan dengan kuasanya di dalam Anda dan saya. Jadi bukan kita nyanyi, kita percaya kuasanya, terus seolah-olah nyanyian kita lagi ngomporin supaya dia yang jalan. Ayo Tuhan, kerjain Tuhan. Terus Tuhan bilang, lu ngapain? Gue duduk Tuhan. Ya kan? Biar Tuhan kerja. Itu bukan Tuhan yang saya kenal di firman, nggak begitu cara kerjanya. Makanya sebetulnya kita berdoa ini kan bukan tentang pengajuan proposal. Kita ini berdoa supaya kita makin peka dengan apa yang dia mau. Betul? Ini yang Tuhan lagi atur. Gue bikin berhenti mananya. Supaya kamu bisa naik ke level dimensi yang lebih tinggi. Dan kita bisa reproduksi karya-karya Allah di dalam hidup Anda dan saya. Tapi tanpa fulfill kedewasaan gak bisa. Saudara gak ada istilah dewasa rohani di dalam Alkitab. Yang ada istilah kedewasaan penuh. Arti dari kedewasaan penuh adalah di mana hidup seseorang itu penuh akan Kristus, itu yang namanya kedewasaan. Akhirnya semuanya dalam hidup kita itu semuanya jadi tentang Tuhan, udah bukan tentang kita lagi. Karena itu yang pertama, tentang mana berhenti untuk mendewasakan, Tuhan mau kita cari Dia, Tuhan mau kita temukan jalannya, dan terapkan rahasia kerajaannya. Mereka gak pernah cocok tanam selama 40 tahun. Yang mereka tahu ngapain? Bangun tidur, kumpulin mana, bikin adonan, bakar itu tepung adonan, lalu dorang makan. Itu saja siklusnya. Terus Tuhan bilang moving. Movingnya gimana? Musa bilang, awan bergerak, kita ikut awan. Kita sekarang pikir hebat, kita punya Waze, punya Google Maps. Musa udah lebih dulu pakai awan. Ya. Tuhan bilang moving, mereka moving, lihat atas moving, lihat mereka gerak. Sampai berubah kan, waktu generasinya Yosua udah gak pakai itu. Udah gak pakai awan. Waktu generasinya Yosua itu pakai, mereka gotong itu. Tabut perjanjian. Itu kalau nanti tabut itu mau mengarah, Tuhan mau bikin mereka belok kiri, itu nanti tabutnya berat di kiri. Kalau Tuhan mau mereka belok kanan, itu tabutnya berat ke kanan. Jarak antara tabut dengan umat itu kurang lebih 1 kilo, kurang 100 meter. Itu mereka follow dari belakang. Tuhan mulai latih itu. Caranya mulai berubah. Sekarang ditiru kan. Iblis tukang tiru. Dulu mana dibuat dari kayu bisa bergerak, sekarang dia langkung bisa bergerak. Ya. Ada lagi budaya-budaya dengan kayu yang bisa bergerak, whatever itu. Ya. Tapi yang jelas ketika sesuatu yang Anda rasa sebagai itu jaminan dalam hidupmu,
dan tiba-tiba itu nggak bisa tolong kamu, Tuhan bilang saya mau dewasakan kamu. Supaya fokusmu kepada Tuhan, bukan kepada barang itu. Yang kedua, ketika mana berhenti, di Yosua 5 ayat 9, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu, itulah sebabnya nama itu disebut Gilgal sampai sekarang. Di ayat 12, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jadi mereka harus cabut dulu hasil buminya, mereka harus bersihkan dulu, mereka harus lakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang mereka lakukan selama 40 tahun. Ya. Mereka lakukan berbeda. Yang kedua, ketika mana berhenti, Tuhan punya cara baru untuk dimensi yang baru. Ya, amin ya. Berapa banyak sih worship leader jadi tukang jualan ketika pandemi? Akhirnya mereka tahu kalau mereka jadi kreatif, betul tak? Betul, ada beberapa WL gereja itu kan sampai ke WA saya, pastor mau beli ini, pastor mau beli itu. Istri saya lebih banyak belanja makanan di pandemi daripada sebelum pandemi. Bukan karena kami lapar, tapi karena banyak yang minta untuk dibeli. Jadi beli, nggak tahu siapa yang makan, pokoknya beli. Ya, beli, sampai akhirnya di pertengahan pandemi dia diabetes. Akhirnya mata lensa dua-dua harus ganti. Ya, karena ya itu beli ini, beli itu, beli, ada beli. Ya, beli ini pastor, ya beli itu, ya beli. Sate babi lah, kolak babi lah. Segala pokoknya semua itu jadi kreatif begitu loh. Ya, semua jadi kreatif karena memang Tuhan selalu punya cara baru untuk dimensi yang baru karena gini. Capability yang kau pikir ada padamu hari ini belum semua itu dikuras keluar, belum. Karena kita terlalu seringkali underestimate dengan kemampuan kita sendiri. Sementara Tuhan mau gali itu habis. Kita bilang nggak mungkin, nggak bisa. Bisa, ini bukan bisa nggak mungkin. Kalau Anda dibikin mentok, itu karena memang Tuhan mau ajarin cara baru. Amin ya. Jadi nggak melulu Tuhan harus buka jalan buat kau. Karena kadang sebetulnya Tuhan yang lagi mau latih Anda lompat. Ya. Karena kalau kita nggak paham, saya pernah ingat komedian bilang, paling gampang ngelawan pocong. Karena pocong nggak bisa lewat portal. Ya. Itu dia. Ya. Kadang urusan kita cuma portal, padahal kau bisa lompatin, kau bisa langkahin itu. Cuman memang kita nggak pernah punya cara melangkahi itu. Makanya kita pikir stuck. Karena ketika mana berhenti Tuhan punya cara baru untuk dimensi yang baru. Kan Anda tiap hari Minggu udah jelas mau pulang disuruh angkat tangan. Tuhan berkati, dibawa terus naik bukan turun jadi kepala bukan ekor. Dan resikonya Tuhan memberkati Anda, dia akan bawa kau ke dalam dimensi yang baru. Jadi jangan rasa kau babak belur sekarang ketika semua tidak berjalan baik-baik saja. Karena Tuhan memang mau latih setiap kita untuk punya cara baru dengan dimensi yang baru. Terlepas berapa usiamu. Saya bukan bilang pokoknya semangat muda, tidak. Semangat tua pun ada, kenapa rupanya? Jangan bangga awet muda, kita bukan Dracula. Ya. Kita akan jadi tua kok kalau memang umur ini masih dikasih panjang, memang akan jadi tua. Nggak bisa muda terus, nggak bisa. Saya pernah gondrong, habis juga akhirnya. Tinggal saya tantang, kau pernah botak nggak? Saya pernah gondrong, nggak ada masalah. Walaupun orang-orang salon istri saya selalu bilang, tanam aja Pak, implan. Saya bilang firman Tuhan berkata, tidak sehelai pun jatuh tanpa seizin. Kalau ini bukan Tuhan kasih izin, Tuhan kasih perintah rontok kalau yang ini memang. Ya, mau ngapain lagi udah selesailah. Mau pindahin dari mana sih? Dari bulu ketek pindahin ke kepala. Udah nggak usah, begini mah begini aja. Ya. Tuhan tahu kapasitas setiap orang, amin.
Hanya yang ganteng-ganteng diizinin botak. Yang ngepas mah nggak Tuhan izinin. Ya. Tuhan tahu lah, udah nih mampu nih, udah bisa nih, ya kan. Yang ini botak nggak akan tertekan, ya kan. Udah, ini Tuhan izinin, udah. Tuhan punya cara baru untuk dimensi yang baru. Jangan kau tutup hatimu, tutup matamu lihat ini. Jangan-jangan Tuhan mau bikin kau punya ekspansi bisnis. Tapi yang Anda lihat jalan ketutup. Enggak. Selalu ada baru. Kita yang kadangnya gengsi ketinggian. Kita mau yang kita mau, sampai akhirnya kita nggak tahu apa yang Tuhan mau. Lalu kemudian di Yosua 5 ayat 12, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Begini, mana itu berhenti agar kita bergerak menuju tujuannya. Jadi ketika mereka sampai di Gilgal, makanannya cukup untuk sampai setahun. Setelah itu selesai. Di mana sih ada makanan? Mereka ini belum punya pola cocok tanam, belum nyampe mereka, belum. Makanya setahun itu mereka baru nikmati hasil bumi. Cuman untuk mereka bikin secara regulasi ini berputar, belum bisa mereka. Yang mereka tahu apa? Di mana ada kota, di situ ada makanan, betul? Di mana ada pemukiman, di situ ada makanan. Makanya mereka bergerak ke Yeriko. Karena urusannya kampung tengah. Satu kali ada ibu-ibu ini konseling dengan kita berdua. Tapi sebetulnya apa yang dia bahas itu sudah dia bahas 10 tahun sebelumnya. Jadi dia cerita tentang suaminya yang belum bekerja sampai hari itu. Saya bilang, kayaknya kita pernah bahas ini 10 tahun lalu. Iya, nah, terus? Dan ini orang ini satu suku dengan saya. Saudara kalau udah satu suku kan suka-suka kita ngomong kan. Karena punya masalah kedekatan emosional sendiri. Ya. Saya bilang, saya kan udah pernah ngomong sama suamimu. Ya, saya bilang laikku itu, ini saya pakai bahasa saya, laikku itu memang sok-sokan akan hal-hal yang besar. Padahal kita ini kalau mau kerjakan sesuatu, kerjakan dulu dengan apa yang ada pada kita. Karena kita nggak akan lakukan sesuatu kalau kita sibuk dengan apa yang nggak ada pada kita. Jadi suaminya ini yang model-model tipe laki-laki proyek besar. Nanti kalau meledak, nah meledaklah kepala kau kan. Ya, apa yang mau meledak? Ya. Jadi tipenya begitu. Akhirnya istrinya kerja. Akibatnya nikmat dia. Saking nikmatnya 10 tahun gak kerja jadinya. Karena semua bisa diselesaikan oleh istrinya. Setelah itu ketemu lagi dengan saya. Gimana ini? Saya bilang cuma satu caranya. Gimana caranya? Berhenti kau kerja. Apa kami makan? Biar lapar suamimu. Karena kadang laki-laki harus lapar baru otaknya jalan. Ya. Bikin lapar. Ya. Bikin mereka kalian semua gak makan. Udah biarin. Ya. Gitu ya. Tapi selama masih ada tapi di mulut kau, kau pun bebal. Jadi gak usah ngomong sama saya kalau cari pembenaran. Kalau cari kebenaran mari bicara sama saya. Kalau cuma cari pembenaran udah lo, nggak akan begitu aja terus. Begitu terus. Akhirnya laki ibu itu jadi zombie itu sekarang. Saya bilang, saya nggak paham itu. Karena secara DNA, orang yang menaruh harga dirinya jatuh-jatuh, hancur-hancuran untuk bisa kasih makan satu rumah, itu orang Batak. Pria Batak itu nggak akan mundur sejengkal, yang penting satu rumahnya makan. Anda lihat nggak sedikit tuh orang kaya di Jakarta, orang Batak yang waktu dia datang saja ke Jakarta, cuman modal sertifikat ijazah SMA, itu pun buram karena ketumpahan kopi opungnya. Ya. Tapi 20 tahun kemudian jadi kaya dia. Karena memang fighter, makanya saya bilang laki kau ini gak salah DNA-nya ini. Kok bisa dia bininya kerja terus. Sama kasusnya. Kalau Tuhan gak cuma kasih mereka bekal setahun, Israel gak akan terobos masuk Yeriko, gak akan masuk. Gak akan masuk karena mereka tahu di dalam sana ada makanan. Cuman gimana caranya masuk?
Tuhan kasih tahu caranya, itu pun sebetulnya di luar nalar. Mereka bisa komplain kepada Yosua, macam mana caranya cuman teriak-teriak kita keliling-keliling. Tapi Tuhan bilang begitu. Gimana, setuju gak? Ya gimana ya, tapi kita takut lapar juga. Ya udah deh, Anda tahu berapa kali mereka kelilingi? Sehari 1, hari ke-7, 7 kali mereka keliling. Baru teriak, bersorak atas nama Tuhan. Nggak tahu deh itu teori apa, saya juga nggak paham. Apakah pas teriak jigong semuanya ya kan? Hah, rontok tuh batu apa gimana, nggak ngerti. Tapi yang jelas, kenapa mereka nurut? Mereka takut nggak ada makanan kan? Tuhan cerdas loh, bikin mereka bergerak. Anda lihat, Anda punya jaminan hari ini seperti dicabut dari kau. Kau punya pegangan sepertinya lepas dari tanganmu. Itu karena supaya Tuhan bawa kau bergerak kepada tujuannya. Dia mau Anda tetap prima. Dia tetap sumber. Dia mau bimbing Anda dan saya. Tuhan gak pernah menahan ketentuan untuk menghukum Anda. Enggak. Kamu hidup benar, ikutin apa yang Tuhan mau, Anda taat, Anda tetap peduli orang, you tetap tolong orang, tapi Anda mentok, dengar ini. Tuhan bukan lagi tahan kau punya berkat, bukan. Tapi Tuhan lagi mau dorong kamu maju. Dia mau bikin kamu moving. Karena banyak orang yang terlalu nyaman dengan apa yang seharusnya dia sudah bergerak lebih dari itu hari ini. Saya ingat ketika anak-anak itu punya nilai bagus. Satu kali yang nomor 3 bilang, ini zamannya berapa puluh tahun lalu mereka masih SD. Karena anak kami yang nomor 3 ini gue banget. Dia anak yang cepat dalam belajar, cepat dalam bersosial, tapi dia gak suka sekolah. Ya. Saya juga dari kecil juga sebetulnya dari SD tuh saya udah minta saya keluar aja lah. Saya bilang ayah saya ini gurunya goblok semua. Bapak saya bilang malu mereka goblok mana bisa jadi guru. Saya bilang kalau mereka pintar kenapa mereka terlalu banyak tanya sama saya. Ini tambah ini berapa? Ini tambah, saya bilang kau yang harusnya ngajarin kok kau tanya lagi gimana sih. Ya. Jadi saya punya nomor 3 tuh mirip-mirip. Ya. Public speaking, kalau guru nggak ada dia keluar bawa bola basket, satu kelas keluar semua main basket sama dia, itu begitu. Kita punya anak 4 ini saya pesan, kalau pulang sekolah jangan nongkrong. Kalau masih mau main bawa teman-teman ke rumah. Nomor 1 bawa paling 3, nomor 2 paling bawa 1 temennya. Yang nomor 4 jarang bawa teman, yang nomor 3 sekali bawa 19. 19 nasi padang kelar itu. Saya ingat ketika zaman mereka SD, SMP habis itu rumah itu. Ya. Nanti ada yang main di sana, main di sini, main wah sudah pokoknya udah. Dan satu kali anak ini bilang begini, teman-teman yang rapotnya bagus dapat hadiah begini, dapat hadiah begitu. Saya ingat itu dia ngomong di kita punya table makan malam. Saya diam, nggak mau komen apa-apa. Saya tunggu istri saya dulu yang komen. Ya. Dengan entengnya istri saya bilang begini, memang berapa sih? Segitu kan nilainya? Iya. Dia merasa dia dapat yang jauh dari apa yang selama ini dia dapat. Istri saya bilang, nggak ada yang luar biasa dari itu. Karena memang harusnya segitu. Apa yang hebat dari itu? Kalau 95 nilaimu, 98 di rapot, apa yang luar biasa? Memang kamu anak Tuhan harusnya segitu. Saya mulai ikut timpalin kan, iya emang segitu nyong. Emang harusnya segitu, kalau lu turun dari itu lu ponakan Tuhan. Oh gitu ya Pak? Iya begitu, emang begitu. Jadi saya mau bilang gini, Tuhan gak pernah puas kalau Anda belum sampai pada tujuannya dan Anda ngalami janjinya. Karenanya kadang ada banyak hal yang Anda pikir jaminan, Tuhan bikin itu lepas dari tanganmu. Jangan takut, perjalanan belum selesai. Semua yang baik, yang indah, yang kudus, yang sedap didengar, tersedia selalu buat Anda yang percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berhenti mulut hamba-Mu bicara, Roh Kudus melanjutkan pemahaman buat setiap kami pada saat ini.
Penuhlah apa yang Kau maksud dalam pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh berjalan selaras dengan iramanya Tuhan. Dan kami sampai pada apa yang Kau janjikan, Kau sediakan buat setiap kami. Terima kasih buat siang ini. Ini adalah minggu terakhir di bulan ini. Makasih Tuhan, karena ada banyak di antara kami ketika peralihan akhir tahun kemarin masuk di tahun yang baru ini, kami nggak yakin bisa lewati ini semua. Tapi setelah kami jalani dalam penyertaan-Mu, dengan apa yang kami pikir kehilangan, apa yang kami pikir kekurangan, ternyata Tuhan sedang ajar kami bergerak. Makasih Tuhan Yesus, makasih. Di luar dari apa yang bisa kami bayangkan, bahwa hari ini ada banyak orang-orang yang kami kenal terhempas begitu saja. Namun kami dan seisi rumah kami masih dalam pemeliharaan Tuhan, masih dalam perlindungan-Mu. Dan ini yang kami tahu, masa depan kami ada di tangan Tuhan. Karena itu, kalau kami taruh hidup kami di tangan-Mu, amanlah kami sampai pada masa depan itu. Terima kasih buat kesempatan ini, terima kasih untuk bulan yang kami akan selesaikan. Kami percaya firman ini cukup untuk membawa kami sampai pada tujuan-Mu. Berjalan maju lagi bersama dengan Tuhan. Dan satu nama dimuliakan, ditinggikan, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang berada di atas, kotak persembahannya